Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Mu'minun terakhir sampai ayat 91. Kita lanjut pada ayat 92 ya. Pada ayat 91 dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membatalkan perkataan-perkataan batil dari kaum musyrikin, di antaranya Allah memberi logika bahwasanya Allah tidak punya anak dan Allah juga tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing Tuhan akan memiliki kerajaan sendiri, kemudian mereka akan saling berperang untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya. Maka Maha Suci Allah dari orang-orang musyrikin yang mensifati Allah memiliki anak atau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sempurnakan hujjah Allah dengan berfirman, "Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun." Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang gaib maupun yang syahada, yang nampak. Yang gaib maksudnya yang tidak dilihat oleh pandangan kita dan tidak diketahui oleh ilmu kita ya. Adapun syahadah yaitu yang kita lihat dengan mata kita, dan di antara sifat Allah adalah alimil ghaibi wasyahadah. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang mengetahui ini semua, yang mengetahui gaib, segala gaib dan mengetahui segala syahadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak menjadi Tuhan. Adapun malaikat tidak tahu. Malaikat termasuk makhluk gaib, dia pun tidak tahu banyak hal yang gaib ya. Ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam, kenapa diciptakan di atas muka bumi, bahwasanya atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ya. Sampai Allah menyatakan juga kepada malaikat, ya aku tahu apa yang kalian tidak tahu dan aku mengetahui gaib yang di langit dan di bumi. Padahal malaikat tinggalnya di langit. Masih banyak perkara gaib di langit mereka juga tidak tahu. Jadi yang berhak disembah hanyalah yang mengetahui segala yang gaib dan mengetahui segala yang syahadah. Adapun malaikat tidak tahu, apalagi manusia, apalagi jin tidak tahu hal gaib. Makanya Allah sebut tentang para jin ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia ya. Falamma qada alaihi al-mauta falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatun ta'kulu min sa'atah ya. Yaitu ketika Allah mengatakan falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Itu Nabi Sulaiman meninggal dunia ketika sedang salat, kemudian dia meninggal dalam kondisi bertelekan kepada tongkat beliau, kemudian ternyata rayap makan tongkat beliau, kemudian beliau tersungkur jatuh. Jin-jin tidak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, padahal sudah santer mereka bikin isu bahwasanya mereka tahu ilmu gaib. Makanya Allah bantah mereka dengan menjadikan peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman tanpa diketahui mereka. Allah mengatakan falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, tersungkur jatuh, tabayyanatil jin, maka jelas sekali bagi jin, allau kanu ya'lamunal ghaib, seandainya mereka tahu yang gaib, ma labithu fil adzabil muhin, mereka tidak akan terus-menerus disiksa di siksaan yang pedih. Jadi mereka dipaksa kerja oleh Nabi Sulaiman sehingga mereka membangkang, mereka terbakar. Sementara mereka menyangka Nabi Sulaiman masih hidup mengawasi mereka, sambil sholat mengawasi mereka, sehingga mereka kerja terus, takut. Ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Ternyata waktu Nabi Sulaiman jatuh, meninggal udah lama. Kata mereka, wah kalau kami tahu Sulaiman sudah meninggal, ngapain kami kerja terus? Ya, menunjukkan mereka tidak tahu ilmu gaib. Jadi malaikat tidak tahu ilmu gaib, jin juga tidak tahu ilmu gaib, apalagi manusia. Nabi Muhammad SAW tidak tahu ilmu gaib, Nabi Isa tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu ya. Makanya ketika Allah hadirkan Nabi Isa pada hari kiamat kelak, ka anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahina min dunillah.
Wahai Isa, apakah kau telah menyuruh umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, saya tidak pernah menyuruh mereka begitu. Ya, Makul talhum ma amartani bihi. Aku tidak perintahkan mereka kecuali kau yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya dulu hadir menjadi saksi ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alim. Saya enggak tahu apa-apa. Yang tahu hanyalah engkau. Jadi Nabi Isa tidak tahu ilmu gaib. Nabi Sulaiman yang hebat aja tidak tahu ketika ternyata ada Ratu Bilqis, ada ratu yang menyembah matahari. Sampai akhirnya dilaporkan oleh burung hudhud. Burung hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Wahai Sulaiman, aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Subhanallah, burung hudhud tahu ilmu, Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya burung hudhud mengatakan, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Padahal itu bukan masa lalu, bukan masa depan. Masa di zaman Nabi Sulaiman, tapi tempat lokasi yang jauh. Nabi Sulaiman di Palestina, Ratu Bilqis di Yaman. Jarak mereka 2000 kilo lebih di Sabah. Itu Nabi Sulaiman tidak tahu, ternyata ada suatu kerajaan Sabah, penguasanya seorang ratu, yang ratu tersebut menyembah apa? Matahari. Maka yang lapor burung hudhud dan dia mengatakan, ahattu bima lam tuhitu bih. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Nabi Yakub tidak tahu ilmu gaib, makanya waktu Yusuf alaihissalam hilang, anaknya dia bingung, makanya dia nangis. Dia enggak tahu Yusuf sudah jadi bangsawan. Dia tidak tahu ilmu gaib. Padahal itu di zaman dia. Nabi Muhammad SAW tidak tahu ilmu gaib. Mau cek makanan disuruh cek di rumah ada makanan enggak, coba tanya istriku ada makanan enggak, dia enggak tahu. Kalau Allah tidak kasih tahu, beliau tidak tahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh munafik, Rasulullah tidak tahu hakikatnya seperti apa. Sampai Rasulullah tunggu wahyu, baru turun wahyu, baru Rasulullah tahu ternyata Aisyah tidak berzina. Waktu kalung Aisyah juga hilang, Rasulullah suruh sahabat semua cari. Sampai waktu lewat subuh lewat, tidak ketemu kalung tersebut, akhirnya turun ayat tayamum. Padahal yang nyari Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat semua. Tidak ada yang tahu. Semua enggak ada yang tahu ilmu gaib. Padahal bukan masa lalu, bukan masa depan. Masa sekarang cuma kalung di mana enggak ada yang tahu. Mau saya, mereka semua tidak ada yang tahu. Yang tahu gaib cuma siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak, katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib. Semua di langit dan bumi kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu padahal mereka sendiri makhluk gaib. Jin sendiri tidak tahu padahal jin sendiri makhluk apa? Gaib bagi kita. Bagi kita jin makhluk gaib enggak? Iya, tapi bagi jin mereka enggak gaib. Bagi jin mungkin malaikat makhluk gaib, benar enggak? Tapi di antara malaikat bukan gaib. Ternyata mereka gaib-gaib, mereka tidak tahu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun, ya. Dan aku tahu apa yang kalian tampakkan wahai malaikat, kata Allah. Aku tahu yang gaib di langit dan bumi, dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa kalian sembunyikan. Berarti yang berhak disembah hanya yang tahu apa? Gaib, yang tahu masa depan, yang menulis takdir, yang memplanningkan semua kejadian alam semesta, itu yang berhak disembah. Adapun tidak tahu gaib, gimana mau jadi Tuhan? Bagaimana mau disembah? Bagaimana Nabi Isa mau disembah dia enggak tahu gaib? Bagaimana Muhammad SAW mau disembah tidak tahu gaib? Bagaimana malaikat mau disembah tidak tahu yang gaib? Malaikat Jibril yang luar biasa pun tidak tahu kapan hari kiamat. Ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi, fa akhbirni anis saah, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi alamin sa'il. Yang ditanya itu Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya itu Jibril. Dua-duanya tidak tahu. La yujalliha li waqtiha illahu. Tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara syarat menjadi Tuhan harus tahu gaib. Terus yang tahu syahadah, semua syahadah harus tahu. Semua yang nampak harus tahu. Makanya Allah tahu, Allah melihat segalanya. Semua yang ada di langit dan bumi, Allah lihat semuanya. Makanya Allah mengatakan, wallahu bima ta'maluna basir. Allah senantiasa melihat apa yang kalian lakukan. Ya, Allah tahu semuanya. Allah melihat semuanya. Allah mendengar semuanya. Ya. Itu yang berhak menjadi Tuhan. Maka di sini Allah bantah, alimil ghaibi wasyahadah. Maka yang berhak jadi Tuhan adalah yang mengetahui yang gaib semuanya, yang mengetahui syahadah seluruhnya. Fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari
apa yang mereka sekutukan, ya, apa yang mereka sekutukan, yaitu mereka yang mereka persekutukan, yaitu mereka menjadikan makhluk-makhluk sebagai Tuhan selain Allah, maka Allah Maha Suci dari semuanya. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu doa. Ayat berikutnya ayat 93 atau apa namanya? Doa, "Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun." Ya Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ya Rabbku, jangan kau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Kemudian kata Allah, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, dan kami sungguh maha kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Taib, ayat ini bahwasanya dalam ayat yang lain Allah telah mengabarkan kepada Nabi bahwasanya Allah tidak akan mengadab mereka sementara Nabi berada di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Surat Al-Anfal 33. Allah tidak akan mengadab mereka sementara kau berada di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Allah mengadab mereka berarti kau sedang tidak bersama mereka. Ini pertama Allah sebut dalam surat Al-Anfal. Yang kedua, Allah menyatakan bahwasanya untuk mengadab mereka di dunia Allah mampu, seperti dalam surat Al-Mu'minun ini. Kalau Allah ingin mengadab mereka di dunia Allah mampu. Kata Allah, wa inna ala an nuriyaka ma na'idum laqadirun. Dan kami untuk memperlihatkan engkau bagaimana mereka diazab, kami mampu di dunia. Nah, dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf 41 sampai 42, Allah menyebutkan kalau Allah mengadab mereka, dua kemungkinan. Apakah kau sudah setelah kau meninggal atau ketika kau masih hidup? Dua kemungkinan. Yang penting Allah akan mengadab mereka di dunia sebelum di akhirat. Dan ketika Allah mengadab mereka di dunia, ada dua kemungkinan. Engkau sudah meninggal atau kau masih hidup. Dan Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Bisa jadi kami mewafatkan engkau dan kami lalu membalas mereka, yaitu menyiksa mereka. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum. Atau kami tampakkan ancaman kami kepada engkau apa yang kami ancamkan kepada mereka, fa inna alaihim muqtadirun, sungguhnya kami mampu untuk mengadab mereka. Jadi Allah memberikan banyak kemungkinan bahwasanya mungkin Allah mengadab mereka di akhirat, jelas Allah akan mengadab mereka. Tapi apakah mereka adab di dunia? Mungkin diadab di dunia. Apakah ketika diadab di dunia Rasulullah masih hidup atau sudah meninggal? Mungkin dua-duanya. Maka ini semua bergejolak dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa mereka akan diadab? Maka kata Tahir bin Asyur, seakan-akan Allah memberi jawaban kepada Nabi ketika Nabi dalam hatinya ada pertanyaan, ini orang-orang Quraisy apa diadab? Kalau diadab, bagaimana? Saya sedang di mana? Apakah ada efeknya kepada umatku? Apakah ada efeknya kepadaku? Karena azab mengerikan. Ya, azab mengerikan ya. Sebagaimana kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, azab mengerikan. Ada suara menggelegar, ada banjir, ada macam-macam ya. Seandainya azab diturunkan di dunia, Nabi masih hidup, maka bagaimana? Ketika timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati Nabi, maka Allah turunkan ayat untuk membaca doa ini. Qur Rabbi, katakanlah, berdoalah wahai Muhammad. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya Allah, jika memang engkau benar-benar hendak memperlihatkan azab mereka kepada aku, yaitu apa yang kau janjikan, ancamkan kepada mereka, kau ingin turunkan azab sementara aku melihat mereka diazab. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah jadikan aku di tengah-tengah mereka. Yaitu selamatkan aku. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya ketika turun Nabi Nuh, ketika turun banjir atau datang banjir besar, Nabi Nuh diselamatkan. Ketika Nabi Lut alaihissalam kaumnya diberi azab, Nabi Lut dihilangkan dulu, disuruh pergi dulu. Benar atau tidak? Sehingga azab tidak ke Nabi Lut. Demikian juga Nabi Saleh alaihissalam ketika kaumnya mau diadab, Nabi Saleh pergi terlebih dahulu. Maka Allah mengajarkan Nabi untuk berdoa. Kalau seandainya azabnya engkau turunkan wahai ya Allah kepada mereka sementara aku masih hidup, jangan jadikan aku di tengah-tengah mereka. Dan ini
benar-benar rasa takut Nabi kepada adab yang turun. Ya, meskipun dia seorang Nabi, tapi dia merasa adab tersebut sangat dahsyat, maka ada khawatir, ada efek yang akan mengenai. Maka Allah menyuruh Nabi untuk berdoa dengan doa tersebut. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ya Allah, kalau memang kau turunkan adab kepada mereka sehingga aku bisa melihat apa yang kau janjikan, ancamkan kepada mereka, kau benar-benar wujudkan ancaman tersebut, engkau wujudkan ancaman tersebut, maka jangan jadikan aku di tengah-tengah mereka. Maka Allah mengatakan, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan sungguhnya kami untuk mewujudkan apa yang kami ancamkan kepada mereka, kami lihatkan kepada engkau, sungguhnya kami sangat mampu. Di antara doa yang diajarkan atau doa Nabi SAW, Allah menyuruh Nabi berdoa. Allah berkata, ya Muhammad, dalam hadis qudsi dari Ibnu Abbas, dalam hadis qudsi Allah berkata, ya Muhammad, idza shallaita faqul. Wahai Muhammad, jika engkau salat maka berdoalah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada engkau melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tarkal munkarat. Aku mohon kepada engkau agar bisa meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin. Agar aku bisa mencintai orang-orang yang miskin. Wa idza arata bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Jika kau ingin menimbulkan fitnah pada hamba-hambamu, maka angkatlah aku atau wafatkanlah aku tanpa terfitnah dengan fitnah tersebut. Yaitu kalau kau ingin azab suatu kaum, selamatkan aku dari azab tersebut. Wafatkan aku sehingga aku tidak terkena fitnah tersebut. Ya. Ini menunjukkan fitnah bisa menimpa, sebagian firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, bisa punya efek kepada yang lainnya. Dan azab mengerikan, bisa punya efek. Maka Nabi pingin ketika Allah pun turunkan azab di dunia, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena kekhawatiran Nabi dengan azab yang pedih. Maka setelah itu Allah berfirman, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah atau balaslah perbuatan mereka dengan cara yang terbaik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih tahu tentang perkataan-perkataan mereka kepada kami, yaitu apa yang mereka tuduhkan. Mereka bilang kami punya anak, mereka bilang ada Tuhan yang lain, mereka bilang demikian. Mereka mengatakan engkau pendusta, mereka mengatakan mana adab Muhammad, mana katanya ada adab, mana turunkan. Kami tahu itu semua. Seakan-akan Allah mengatakan serahkan urusan kepada kami, kau maafkan aja mereka. Tidak usah pikirin adab atau tidak, itu urusan kami. Tugasmu sekarang dakwahin, kalau mereka berbuat buruk balaslah dengan apa? Kebaikan. Siapa tahu di antara mereka ada yang sadar. Maka Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Ya. Yaitu balaslah dengan cara yang baik. Ya. Kata Syekh Sa'di, idza asaka ilaika a'da'uka bil qawl wal fi'li fala tuqabilhum bil isaa'ah. Jika musuhmu berbuat buruk kepada engkau, baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka jangan kau balas dengan perbuatan buruk, dengan keburukan. Padahal kata Syekh Sa'di, membalas keburukan dengan keburukan boleh, dan itu aturan, boleh. Secara logika juga boleh, secara syariat juga boleh. Tetapi Nabi disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini adalah sikap baik darimu terhadap orang yang berbuat kesalahan. Dan bahkan kalau kau memaafkan dan kau membalas dengan kebaikan, ini kembali kepada maslahat kepada dirimu. Kenapa kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, biasanya orang berbuat buruk itu akan berkurang keburukannya. Tapi kalau kita balas, dia makin penasaran. Dia semakin balas, semakin punya rencana-rencana yang lebih jahat. Tapi kalau kita senyumin, kita balas dengan kebaikan, mungkin dia berhenti. Dia mengatakan, udah kalah, sudah selesai. Sehingga dia tidak melonjak lebih parah lagi. Maka balaslah dengan kebaikan. Dan jika kau balas keburukan dengan kebaikan, kata Syekh Sa'di, itu adalah maslahat dirimu. Ya. Baik sekarang dan maslahatnya juga untuk masa depan. Wa annahu ada li jabil musi'ilal haq. Dan sikap kau berbuat balas keburukan dengan kebaikan bisa menjadikan orang yang buruk tadi menjadi baik. Dia sadar. Dia lihat orang ini kok luar biasa memaafkan. Dia jadi enggak enak, dia jadi malu. Akhirnya dia merenungkan kembali, orang ini bukan orang jahat, saya baikin dia baik-baik saja. Maka bisa jadi sebab dia dapat apa? Hidayah. Dan sebagaimana seperti yang dialami oleh
banyak orang musyrikin akhirnya masuk Islam, mendapati sosok Nabi yang luar biasa, yang membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan ketika Nabi berhasil mengalahkan mereka dalam Fatu Makkah, kalau Rasulullah ingin bunuh, tinggal bunuh. Tapi Rasulullah mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Tidak usah masuk Islam. Oh bebas, pergi. Rasulullah kalau ingin balas bisa. Tapi itu yang menyebabkan mereka akhirnya masuk apa? Islam. Terpukau dengan akhlak Nabi SAW. Jadi ketika Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Jadi enggak usah kau mikir kapan mereka diadab atau tidak, diadab di akhirat atau di dunia. Saya waktu diadab kapan, kami lagi di mana, apa kena atau tidak. Enggak usah dipikir, kata Allah. Sekarang yang kau pikir bagaimana yang terbaik terhadap mereka, balas aja keburukan mereka dengan apa? Kebaikan. Dan itu maslahat bagi dirimu sendiri. Wa aqrabu ila nadamihi wa asafih. Dan kalau kau balas keburukan kebaikan, dia akan mudah menyesal. Dan dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan. Wa ruju'i bit-taubah amma fa'ala, dan dia bisa jadi bertobat atas kesalahan yang dia lakukan. Wal yattasifil 'afi bi sifatil ihsan. Dan hendaknya orang yang memaafkan memiliki sifat ihsan. Wa yakharu bidzalika aduwahu syaitan. Jadi kata Syekh Sa'di, ayat ini bukan cuma memaafkan, tapi disuruh membalas dengan apa? Kebaikan. Jadi ada tingkatan, memaafkan. Maafkan itu baik. Allah mengatakan wal afina anin nas. Sebab masuk surga di antaranya orang yang memaafkan. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Bukan sekedar memaafkan, tapi balas keburukan dengan apa? Kebaikan. Makanya mengatakan wal yattasifil 'afi bi sifatil ihsan. Hendaknya orang yang memaafkan memiliki sifat lebih daripada itu, berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepadanya. Dengan demikian dia akan mengalahkan musuhnya setan. Setan sampai bingung. Ini orang gimana ini? Kayaknya gua enggak bisa godain dia lagi nih. Kenapa dibuatnya marah? Enggak marah. Malah dia balas dengan apa? Kebaikan. Maka dia terbiasa mengalahkan musuhnya setan. Wal yastaujib ats-tsawab minar rabb. Dan dengan dia memaafkan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pahala duniawi Allah mengatakan, "Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bisa jadi orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba dia bisa menjadi teman dekat. Maka Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, yaitu balaslah keburukan dengan cara yang terbaik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih tahu tentang perkataan mereka, perbuatan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Sudah enggak usah dipikirin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadapi mereka dengan cara yang baik. Enggak usah pikirin mereka diadab atau tidak. Setelah itu Allah mengajarkan Nabi lagi untuk berdoa. Jadi terkadang Allah ngajarin Nabi untuk apa? Berdoa. Wahai Muhammad katakanlah, wahai Muhammad katakanlah. Jadi doa tersebut terkadang dari Allah langsung. Seperti tadi, Allah menas'aluka fi'il khairat tarkal munkarat wa hubal masakin. Itu Allah yang ngajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, Rabbku tambahkanlah aku apa? Ilmu. Ya. Jadi terkadang doa Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu. Di antara doa ini, Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala tajalni fil qaumidz zalimin. Di antara doa berikutnya, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, Rabbku, aku berlindung dari godaan syaitan. Jadi kata Syekh Sa'di, kalau kau berhadapan dengan manusia, maka maafkan. Tapi kalau berhadapan dengan syaitan, tidak bisa dimaafkan. Syaitan ngapain? Maafkan syaitan adalah kesalahan. Jangan husnuzon sama syaitan. Dikatakan kau husnuzon sama syaitan, kehusnuzon yang salah. Seperti seorang berhusnuzon kepada ular kobra. Salah. Insya Allah lagi baik nih ular kobra. Tidak ada ular kobra baik. Sejak kapan dia mau baik ya? Jadi bisa berhusnuzon tapi pada tempatnya. Di antara salah berhusnuzon adalah husnuzon kepada ular kobra. Jangan husnuzon sama syaitan. Mungkin syaitan lagi capek. Jangan. Lagi enggak goda, ya enggak. Kalau sama manusia, maafkan. Manusia punya tabiat tersendiri Allah ciptakan. Dia akan berubah, dia akan menjadi baik. Paling tidak minimal kalau dia tidak menjadi baik, dia akan mengurangi serangannya. Sudahlah, orang itu udah kalah. Tapi kalau kita lawan, dia akan berinovasi untuk mewujudkan serangan-serangan baru yang mungkin lebih dahsyat.
Supaya kita enggak capek, sudah enggak usah digubrisin, maafin, balas dengan kebaikan. Kita kirim kue, kalau perlu kita transfer uang, insya Allah dia berubah. Lihat bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada Sofwan bin Umayyah. Sofwan mengatakan orang yang paling saya benci di alam semesta Muhammad. Tapi Rasulullah kasih 100 ekor onta, maka dia berubah. Berkurang kebenciannya. Kasih 100 ekor onta lagi, berubah lagi. Ketika sudah 300 ekor onta, maka dia bilang tidak ada wajah yang paling aku cinta di alam semesta seperti wajah Muhammad SAW. Antum bisa buktikan. Kalau ada orang benci sama antum, kasih mobil, insya Allah berubah. Insya Allah akan berubah. Manusia lemah, hatinya lemah. Mobil kedua, insya Allah dia sayang sama antum. Mobil ketiga dia lebih sayang antum daripada bapaknya sendiri. Manusia lemah. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatawala masta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia, kau akan ambil hatinya. Betapa kuat perbuatan baik meregut hati seseorang. Oleh karenanya, itu kalau urusan manusia. Adapun kalau urusan syaitan, ya sudah, tidak ada cara lain kecuali kau berta'awuz kepada Allah dari godaannya. Jangan pernah husnuzon kepada apa? Syaitan. Siapa yang husnuzon kepada syaitan seperti husnuzon kepada ular kobra. Meskipun kau sudah pelihara ular kobra bertahun-tahun, ini ular kobra kecil sama saya. Waktu dia lapar, dia gigit kau atau tidak? Jangan kau pikir dia berubah, ular kobra sudah jinak. Kalau anjing masih bisa jinak, macan wallahu alam. Tapi kalau ular kobra enggak akan jinak, dia akan gigit. Betapa banyak pawang ular kegigit sama ularnya. Benar atau tidak? Benar. Kalau singa enggak tahu, mungkin dia bisa baik, saya wallahu alam. Tapi kalau ular enggak, jangan pernah husnuzon sama ular kobra. Sejak kapan ular kobra berdamai dengan manusia? Tidak ada. Oleh karenanya ketika terkait dengan syaitan, maka Allah ajarkan doa, yaitu berlindung. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Maka katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari godaan bisikan-bisikan syaitan. Subhanallah. Siapa yang bisa melindungi dari syaitan? Hanya Allah yang bisa melindungi. Musuh tidak terlihat. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan dan pasukannya melihat kalian, sebenarnya kalian tidak lihat setan. Gimana berhadapan musuh yang tidak kelihatan? Susah. Musuh tersebut tidak pernah capek, menggoda terus dan menggoda dari segala arah. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin, dan kau akan dapati ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Setan sudah bertekad luar biasa. La uzayyinna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menghiasi maksiat kepada mereka sehingga mereka akan gelisah kalau tidak bermaksiat. Setan luar biasa. Dia sudah bersumpah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atrukih." Sungguhnya syaitan duduk di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Dia mau bersedekah, ada syaitan menggoda. Dia mau bersilaturahmi, ada syaitan menggoda. Dia mau ke masjid, ada syaitan menggoda. Syaitan di mana-mana menggoda. Sampai syaitan tidak tidur siang untuk menggoda kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Kilu fa inna syaitan la yaqil." Tidur sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Yang tidak siang nonton bola? Enggak. Setan tidak tidur siang nonton bola. Setan begadang nonton bola? Tidak. Dia begadang karena godain kita supaya nonton bola. Sehingga tidak salat subuh. Benar atau tidak? Jadi setan tidak ada kerjaan lain. Kerjanya memang godain kita. Sehingga kita dibuat lalai sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musuh yang seperti ini tidak ada yang bisa selamatkan kita kecuali siapa? Allah. Memang dia tidak menarik. Dia tidak menolak. Tetapi bisikan itu benar-benar lebih kuat daripada tolakan tangan. Makanya hamazat maknanya adalah bisikan-bisikan, was-was, dan al-hamzu dalam bahasa Arab artinya dafa, menolak. Yaitu hamazat maksudnya mereka setan menolak dengan menggoda, membisik-bisikan, ya, mengiming-imingkan, ya. Dan itu lebih kuat daripada tolakan fisik. Makanya pada hari kiamat kelak ketika setan dikumpulkan dengan penghuni neraka jahanam, dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api, dia mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li." Wahai manusia sekalian, wahai anak buahku di neraka jahanam. Aku tidak punya kekuatan waktu di dunia. Saya punya kekuatan apa? Saya tidak pernah tarik kalian, saya tidak pernah dorong kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuatan. Illa an da'autukum, saya hanya ngomong doang.
Fastajabtum li, tapi kalian ternyata nurut sama saya. Fala talumuni, jangan salahin saya. Kecuali saya tarik kalian, saya ikat kalian, terus masukin ke tempat pelacuran, itu baru kalian marah-marah. Saya tidak pernah begitu cuma-cuma. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencelaku. Walumu anfusakum, celahlah diri kalian sendiri. Tetapi bisikan itu lebih dahsyat daripada dorongan fisik. Hamas itu sendiri artinya dorongan. Mengerikan setan. Maka jangankan kita, bahkan Nabi pun diajarin oleh Allah untuk berta'awudz kepada Allah dari godaan apa? Setan. Apalagi kita. Kita ini siapa enggak kuat? Benar-benar kita lemah di hadapan apa? Setan. Maka Allah ajarkan, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Katakanlah, Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan. Wa a'udzubika an yahdurun, dan aku berlindung kepada engkau dari kedatangannya mereka kepadaku. Bisikannya mereka hadir, kalau bisa jangan hadir kepadaku. Kalau mereka hadir, mereka pasti bisik-bisikan. Kalau mereka bisik-bisikan, lindungilah aku ya Allah. Dan sebagian ulama mengatakan ini doa khusus an yahdurun, yaitu kehadiran mereka di saat-saat yang genting. Disebutkan ada tiga waktu genting setan hadir. Pertama ketika salat, kedua ketika baca Quran, ketiga ketika akan meninggal dunia. Makanya disebutkan dalam hadis bahwasanya setan ketika azan dia kabur, wa ma'ahu durat, sambil terkentut-kentut. Dia kabur, durat, kentut besar supaya tidak dengar azan. Ketika azan selesai, kemudian dia balik lagi ke orang-orang salat. Kemudian dia berkata, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Maka orang lupa ketika sedang salat. Yang dia ingat bukan akhirat, tapi dia ingat barang hilang. Dia ingat apa rencana dia hari ini. Kalau dia salat subuh, Allahu Akbar, rencana sampai malam dia pikirkan ketika salat subuh. Ketika assalamualaikum, assalamualaikum, ada kesimpulannya, oh baiknya begini. Setan hadir ketika salat. Demikian juga ketika baca Quran. Makanya kita disuruh berta'awudz. Kalau kalian baca Quran, fasta'iz billah. Maka beristi'adzalah kepada Allah. Karena benar-benar syaitan datang menggoda kita, membuat kita baca tapi pikiran melayang. Sehingga kita tidak mentadaburi Al-Quran. Baca tapi pikiran melayang. Baca sambil lihat sana, lihat sini. Enggak tahu baca apa, enggak ngerti. Padahal yang dibaca sangat agung, tapi pikiran kita melayang-layang. Siapa yang buat kita pikiran melayang? Syaitan. Di antaranya juga perkara yang syaitan hadir ya ketika akan meninggal dunia. Dan itu syaitan benar-benar mengerahkan segala kekuatannya untuk menggoda manusia. Terakhir dia kesempatan menggoda manusia terakhir ini. Maka paling ngeri godaan syaitan ketika kita akan meninggal dunia. Karena ini kesempatan terakhir nih. Jadi kawan atau jadi musuh. Kalau mati berarti tergoda jadi kawan di neraka. Dan itu cita-cita terindah syaitan, menjadikan kita anak buahnya di neraka jahanam. Dia paling senang kalau kita masuk apa? Neraka. Maka ketika seorang akan meninggal, maka dia akan datang. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Yaitu ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan, yaitu syaitan menipuku, mempermainkan aku ketika aku akan meninggal dunia. Maka sebagaimana kisah yang masyhur ketika Imam Ahmad rahimahullah ketika akan meninggal dunia, dia mengatakan ba'du, belum. Maka anaknya bilang, ya ayahanda, tadi kau bilang ba'du, bukannya zikir la ilaha illallah. Kita bilang ba'du, belum. Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang dan berkata kepadaku, futtani ya Ahmad, kau sudah lolos dariku. Itu syaitan ingin Imam Ahmad ujub dan sombong. Kata Imam Ahmad, belum, saya belum lolos darimu. Sampai meninggal baru lolos. Jadi ketika meninggal syaitan datang menggoda. Dibuat orang ketakutan, dibuat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal berbaik sangka, saatnya saya kembali kepada Tuhanku yang telah menciptakan aku, yang lebih sayang kepada aku daripada ibuku kepada aku, yang Maha memaafkan, yang Maha mengampun. Saatnya kita berhusnudzan. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku.
Maka setan datang menggoda kita sehingga kita suudzon dan macam-macam pikiran-pikiran dunia, gimana anak-anak ditinggal, gimana istri ditinggal, ketakutan luar biasa, kesedihan, kekhawatiran. Setan menggoda. Dia hadir. Maka kita berdoa, wa'udzubika Rabbi ayyahdhurun. Aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Ketika di antara doa kita, wa'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Aku berlindung kepada Engkau jangan sampai dia menggoda kita ketika akan meninggal dunia. Di antara juga yang keempat, setan hadir ketika seorang sedang marah. Sedang marah, setan datang. Itu ketika kita tidak mengontrol diri kita, sedang marah, sedang syahwat, itu setan datang menguasai kita. Terlalu sedih. Itu di mana kita tidak mengontrol diri, setan masuk di situ. Makanya banyak orang mungkin kerasukan jin ketika sedang syahwat atau ketika sedang sedih yang berlebihan atau ketika sedang marah yang berlebihan. Karena tidak bisa mengontrol dirinya, maka setan hadir ketika itu menguasai dirinya. Maka seorang waspada. Banyak orang sudah kerasukan jin, kemudian jinnya masuk lagi. Kenapa? Dia nonton macam-macam. Tidak jaga dirinya sehingga setan masuk lagi. Makanya dalam hadis ketika ada seorang marah kemudian sampai berdiri semua sampai kelihatan merah pada mukanya, mengembang semua ini lehernya saking marahnya. Maka Rasulullah berkata, "Inilah alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sungguh aku tahu doa yang kalau dia ucapkan akan hilang semua apa yang dia dapati kemarahan tersebut. Seandainya dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahannya. Dalil bahwasanya kemarahan karena setan hadir. Maka waspada ikhwan ini di antara semua banyak setan hadir kapan saja, tapi ada situasi khusus yang spesifik yang setan benar-benar hadir ketika salat, baca Quran. Makanya antum kalau baca Quran jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, benar-benar serius. Ketika salat juga habis baca iftitah jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca Al-Fatihah. Jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma khilaf kalangan para ulama, dibaca awal rakaat pertama atau setiap rakaat. Yang benar rakaat pertama sudah cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ketika lagi emosi, lagi syahwat, lagi sedih berlebihan, nah ini bahaya, setan juga bisa masuk. Dan di antaranya ketika meninggal dunia, ini di antara perkara-perkara yang setan hadir secara khusus, maka Nabi disuruh berdoa, wa'udzubika rabbi an yahdhurun. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai mereka hadir kepadaku, menghadiriku. Kemudian Allah sebutkan tentang kondisi kematian seorang. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang mereka, kemudian dia berkata, rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga aku bisa melakukan amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-sekali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah pernyataan statement yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, di depan mereka ada alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Baik. Maka demikianlah orang-orang kafir ketika datang maut, maka mereka minta untuk ditunda. Mereka minta untuk ditunda. Ini sebelum masuk neraka, ketika datang kematian mereka ingin ditunda. Kembalikan aku ya Allah, jangan dulu mati. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, ya Allah kembalikan aku. Ini sebelum masuk neraka. Di neraka mereka lebih teriak-teriak lagi. Ya. Berarti permintaan tersebut ketika datang apa? Kematian. Faham? Mereka minta dikembalikan ke dunia. Mereka minta dikembalikan ke perkara-perkara buruk yang mereka dulu tinggalkan. Yaitu mereka ingin Islam, mereka ingin tobat. Dulu mereka tinggalkan tobat, mereka tinggalkan Islam, mereka tinggalkan amal soleh, mereka tinggalkan dunia, mereka ingin kembali untuk bisa memperbaiki diri. Dan ini seperti dalam surat Al-Munafiqun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Kata Allah, berinfaklah dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Lantas dia berkata, kalian berkata, ya Rabbi, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja. Buat apa? Fa asaddaqu, agar aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang soleh. Dia minta ditunda kematian meskipun 5 menit. 5 menit sudah cukup untuk transfer 1 miliar. Ketika dia meninggal uang masih 10 miliar di
tabungannya. Sayang, nggak ada faedahnya 10 miliar tersebut. Seandainya dikasih umur 5 menit saja dia bisa transfer sana sini. Jadi itu sangat bermanfaat di alam barzahnya. Tapi sudah terlambat. Mau transfer sudah nggak bisa. Diambil istri, diambil anak. Istri kawin lagi, selesai. Begitu Ibu? Mungkin. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Bapak jelas. Bapak aja ibu masih hidup dia kawin lagi, apalagi udah meninggal. Sebagian bapak nggak semua ya. Maksudnya orang kalau mau meninggal dia menyesal, dia ingin kembali sebentar untuk amal soleh, dia minta sedikit, dia lama-lama. Dia merasakan bahwasanya ternyata waktu sangat berharga. Kapan dia rasakan waktu berharga? Ketika meninggal dunia. Selama ini dia buang-buang waktu. Maka dia tidak minta waktu yang lama, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Tundalah kematianku meskipun hanya sebentar. Karena dia akan mengefisienkan waktu tersebut, mengoptimalkan dengan seoptimal-optimalnya. Dia akan bersedekah. Buat apa? Fa'asaddaqo, aku akan bersedekah. Bersedekah cuma sebentar. Cet, tinggal ngomong ini, catat semua, ini buat ini, selesai. Tinggal tulis semua, selesai. Baru meninggal. Cuma butuh 5 menit, 10 menit, selesai. Semua uang 1 triliun bisa habis dalam waktu 5 menit. Ini 1 triliun, 1 miliar buat ini, 1 miliar buat pondok ini, 1 miliar buat masjid ini, 1 miliar buat ini. Habis 1000. Gampang. Kemudian wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang yang saleh, tapi percuma. Sama seperti dalam ayat ini. Dia mengatakan la'alli a'malu sholihan fima tarak. Semoga aku bisa melakukan amal saleh atas apa yang aku lalaikan, aku tinggalkan. Itu dunia dulu aku lalaikan, aku tidak bertobat, aku tidak Islam kalau dia kafir. Maka Allah bantah dengan ejekan, kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qalihu. Ini statement yang tidak ada faedahnya. Ini salah satu, sebagian orang mengatakan ini metode inovasi Al-Quran. Allah mengejek dengan cara ejekan yang indah. Ya. Hanya statement doang. Yang dia ucapkan. Tidak ada faedah sama sekali. Ucapan itu tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Tidak ada faedah sama sekali. Sudah kesempatan dah hilang. Waktunya diadab. Dia bilang, saya akan kembali. Itu hanyalah kalimatan, hanya perkataan yang diucapkan. Apa kalimat itu? Tidak ada esensinya kecuali innaha kalimatun huwa qailuha. Sekedar statement yang diucapkan oleh pengucapnya. Selesai. Tanpa ada faedah sama sekali. Karena enggak mungkin. Enggak mungkin dikembalikan. Ucapan juga diucapkan tatkala sudah selesai semuanya. Maka Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzah. Ada barzah. Ya, wara dalam bahasa Arab, wara bisa artinya belakang, bisa di depan. Ini maksudnya di depan. Jadi dia termasuk ad-dat. Ad-dat itu satu kata yang bisa maknanya saling kontradiksi tergantung konteks yang diletakkan kata tersebut. Dalam konteks ini wara maksudnya di depan. Wa mi waraihim, di depan mereka, bukan di belakang. Padahal wara bisa diartikan apa? Belakang, khalfaka, wara'aka. Ya. Tapi bisa diartikan amam, di depan. Seperti dalam firman Allah dalam ayat ini, wa mi waraihim, itu di depan mereka ada barzah. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi, waraihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan di depan mereka ada raja yang akan merampas perahu-perahu mereka. Jadi wara' sini maksudnya di depan, wa mi waraihim barzah, ada barzah. Barzah secara bahasa Arab artinya hajiz baina syai'ain, yaitu penghalang antara dua hal, yaitu perantara antara alam dunia dengan alam akhirat, alam padang mahsyar. Jadi antara alam dunia dengan alam padang mahsyar namanya alam barzah. Seorang tidak bisa masuk alam tersebut kecuali mati. Kalau mati baru bisa masuk. Kalau belum mati enggak bisa masuk. Seperti kalau kita di dunia ini ada namanya alam sadar, ada alam mimpi. Seorang enggak bisa masuk alam mimpi kecuali dia tidur. Kalau dia enggak tidur gimana masuk alam mimpi? Lagi mimpi apa? Saya ingin masuk. Enggak bisa. Kamu tidur dulu baru mimpi. Saya kemarin ketemu orang di salah satu kota pas ngisi pengajian habis salat maghrib. Ustaz, saya mimpi antum 3 kali. Terus mudah-mudahan baik. Iya Ustaz, antum nasihati anak. Subhanallah. Cuma saya lupa nasihatnya. Antum coba nasihat. Terus dia bilang begini. Saya lupa nasihatnya. Bisa nggak antum nasihati anak sekarang? Antum, itu alam mimpi beda nanti nasihatnya gimana? Harusnya saya masuk dulu alam mimpi baru saya nasihati kamu. Kamu aja lupa gimana?
Saya disuruh mimpi, masuk dalam mimpi dia, gimana? Kamu kan mimpi. Ini saya alam nyata, beda alam nyata dengan alam apa? Mimpi. Mimpi beda. Ya lupa ya sudah, masa dia tanya sama yang alam nyata. Ustaz, nasihatnya apa? Saya nggak tahu ketemu kamu dalam mimpi. Orang nggak bisa masuk dalam mimpi kecuali dia tidur. Sama seperti lelucon, benar atau tidak? Katanya benar. Ada Allah alam, ada cerita, ada disebut sanadnya bahkan dari ini, dari si fulan. Ada orang mimpi, habis mimpi dia bangun, dia senyum-senyum, mesem-mesem, senyum-senyum. Istrinya tanya, kamu kenapa senyum-senyum? Enggak apa-apa. Kenapa senyum-senyum? Mimpi apa? Kawin lagi. Kata istrinya, kamu tidur lagi, mimpi ceraikan tuh perempuan. Allah alam benar atau tidak. Di antara cerita lucu ini nyata teman saya. Istrinya mimpi dia kawin lagi. Yang mimpi istrinya. Terus bangun-bangun dia dipukul sama istrinya. Yang mimpi kau, saya yang dipukul gimana? Mau saya ini alam berbeda. Jadi orang mau masuk alam mimpi dia harus tidur. Mau masuk alam barzah harus mati. Kalau ada perkataan mati suri itu belum mati. Ini belum mati. Kalau mati itu sudah masuk alam barzah ketemu malaikat mungkar dan nakir. Kalau antum ketemu malaikat mungkar dan nakir itu kabur, itu baru antum hidup dari kematian. Antum belum mati. Mati itu sudah masuk dalam alam kematian, alam barzah. Adapun mati suri itu belum mati, cuma mungkin sebentar dia hilang dari kemudian mungkin jantungnya mati dalam seperti orang dalam masuk di, kalau tanpa sadar di rumah sakit apa namanya? Lagi koma seperti gitulah, mungkin seperti gitulah. Tapi bukan alam barzah. Alam barzah ada SOP-nya. Ketemu malaikat mungkar dan nakir. Kalau saya udah mati hidup lagi, waktu kau mati ketemu malaikat mungkar dan nakir enggak? Enggak, berarti belum mati. Cuma hidup lagi, belum mati berarti. Seperti orang koma kemudian hidup lagi. Taib, maka alam barzah alam tersendiri, wa mi wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depan mereka ada barzah sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barzah berarti lama. Sudah ada orang ribuan tahun di alam barzah. Maka seorang waspada, siapkan dirinya karena dalam barzah ada kenikmatan, ada kesengsaraan. Makanya Utsman bin Affan kalau berdiri di kuburan dia menangis. Dia bilang kuburan adalah awal manzilah min manazil akhir. Dia adalah destinasi pertama dalam destinasi akhirat. Siapa yang selamat setelahnya lebih selamat. Siapa yang parah setelahnya lebih parah. Maka dia mukaddimah kenikmatan atau mukaddimah azab. Maka Rasulullah SAW sering berdoa berlindung dari azab kubur. Ya. Kan seorang serius ketika berdoa, Allah min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Berlindung serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu nasib kita. Sekarang kita di dunia Masya Allah mungkin tawa ketiwi, mungkin sehat, mungkin uang banyak, mungkin harta banyak. Begitu mati berubah bisa total semuanya. Di alam berikutnya Allah alam enggak ada yang tahu. Maka jangan pikirkan cuma di dunia aja, pikirkan alam berikutnya. Maka Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzah sampai mereka dibangkitkan. Setelah itu Allah bercerita tentang bagaimana ketika mereka dibangkitkan. Sini ada faedah secara bahasa. Dia mengatakan Rabbirji'un. Irji'un itu secara bahasa Arab pakai kata ganti orang kedua tapi jamak. Padahal Rabb adalah satu, yaitu seakan-akan ya Rabb, hendaknya kalian kembalikan aku. Harusnya hendaknya engkau mengembalikan aku kan. Tapi irji'u itu bahasa Arab kalian. Dan ini secara bahasa Arab mudah karena orang Arab ketika ingin mengagungkan sesuatu mereka pakai jamak. Seperti kita bilang antum. Padahal cuma satu orang anta. Tapi kita sering bilang apa? Antum. Itu contoh. Seperti saya bilang saya, kita nahnu, kami. Padahal saya cuma satu orang. Itu metode bahasa Arab. Ya. Ini faedah bahasa aja. Taib. Berikutnya. Setelah itu Allah menceritakan setelah alam barzah terjadi al-qiyamatul kubra, di mana ditiupkan sangkakala. Kata Allah, fa idza nufikha fis-sur. Ketika ditiupkan sangkakala, itu maksudnya pada hari kiamat.
Ada yang mengatakan sur adalah korn. Korn itu apa namanya? Apa namanya? Tanduk yang dibuat seperti Yahudi sekarang pakai itu namanya korn bahasa Arab. Maksudnya sur maksudnya korn, itu tanduk yang dibuat untuk meniup apa suara. Wa nufikha fi sur. Ini tafsiran kebanyakan umum. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, yang meniupkan tentunya siapa? Malaikat Israfil. Ya, tapi tidak disebutkan saya meniupkan. Yang penting terjadi tiupan tersebut sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Ada yang mengatakan sur maksudnya jasad. Sur jamak dari surah itu jasad, ketika ditiupkan ruh kepada jasad-jasad untuk bangkit. Ini tafsiran kedua. Sur maksudnya jamak dari surah. Maksudnya jasad-jasad setelah jasad ditumbuhkan, Allah tiupkan ruh-ruh kembali, maka mereka hidup kembali. Seperti firman Allah, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa digandengkan. Ada yang mengartikan digandengkan dengan jasadnya untuk bangkit. Wa nufikha fis sur, maka ketika disangkakala, sangkala pertama atau kedua ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi intinya ketika hari kiamat kelak. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Maka pada hari tersebut tidak ada nasab di antara mereka dan mereka tidak saling bertanya. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Tidak ada nasab di antara mereka, padahal mereka ada hubungan nasab, bapak, anak, ibu, teman kakak, adik mereka, tapi seakan-akan tidak ada nasab lagi. Maksudnya apa? Ketika itu nasab tidak bermanfaat. Nasab tetap ada, kakak, ayah, kakak, adik, ibu, tetap ada nasab. Tetapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua orang kabur dari saudaranya. Seperti firman Allah, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi." Ketika itu sangkakala, maka seorang kabur dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, kabur dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibati wa bani, dia kabur dari istrinya dan anak-anaknya. Padahal itu nasab dia semua. Biasanya kalau orang dalam kondisi genting, dia berdekat dengan orang yang nasabnya, orang dekatnya, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya. Ternyata pada hari kiamat dia kabur. Ada yang mengatakan tidak mau dimintain tolong, ada yang mengatakan tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Takut istrinya nuntut, kamu dulu waktu di dunia tidak menunaikan hak saya. Atau istrinya kabur, takut suaminya nuntut, kamu dulu enggak menunaikan hak saya. Atau ayahnya atau ibunya. Maka dia kabur, tidak ingin bertemu, karena orang yang paling utama menuntut hak dia adalah orang dekatnya. Anaknya merasa tidak diperhatikan, maka dia tuntut haknya pada hari kiamat. Maka nasab tidak ada faedahnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum. Kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari tersebut tidak ada seorang kawan akan bertanya tentang kepada kawan yang enggak ada. Semua kabur dari kawannya. Yubassarunahum. Bahkan kata Allah, mereka melihat saudara-saudaranya, maka pada hari tersebut pandangan orang tajam. Dia lihat kakaknya, lihat adiknya, lihat anaknya, lihat istrinya, lihat bapaknya, lihat saudara-saudaranya, lihat sukunya, lihat semua. Tapi karena kondisi sangat mengerikan sampai kata Allah, yubassarunahum, mereka saling melihat di antara mereka, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Maka pendosa pada hari tersebut ingin menebus dirinya dari azab yang akan menimpanya dengan anak-anaknya. Kalau dia bisa biar anaknya masuk neraka, wa sahibati wa akhi, istrinya, kakak adiknya masuk neraka, wa fasilati lati tu'i, bahkan kabilahnya semua masuk neraka. Bukan cuma itu, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Semua orang dunia masuk neraka, yang penting dia selamat. Dia berpikir seperti itu. Sampai maksudnya sudah tidak sadar, pikiran enggak benar. Saking mengerikan hari kiamat, mengerikan siksaan, sehingga dia berangan-angan yang penting saya selamat meskipun anak istri saya semua mati. Kita di dunia orang rela mati demi bela anaknya, tidak. Orang rela mati demi bela istrinya, enggak. Akhirat enggak. Kalau bisa istri saya mati semua, yang penting saya selamat. Karena kita bicara azab abadi, ngeri. Sampai Allah mengatakan yawaddul mujrimu yauma yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Maka pendosa pada hari itu berangan-angan untuk bisa menebus azabnya dengan anaknya. Yang penting anak masuk neraka enggak ada masalah. Wa sahibati wa akhi, istrinya, saudaranya, wa fasilati lati tuwi, kabilahnya, wa fil ardi jami'an, seluruh manusia bumi yang mati semua masuk neraka, yang penting saya selamat. Tsumma yunjih, kemudian dia pun selamat. Oleh karenanya Allah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab. Kakak tidak bisa menolong adiknya, dia tidak bisa menolong kakaknya. Anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya. Fala ansaba bainahum, tidak ada nasab yang bermanfaat pada hari tersebut. Yauma idzin wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya-tanya. Tidak saling meminta, tidak bilang tolong aku, enggak ada minta tolong-tolong, ya. Bahkan yang ada saling menuntut. Saling menuntut. Maka ini hari yang sangat dahsyat Allah gambarkan.
Kemudian kata Allah, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka siapa yang berat timbangan kebajikannya pada hari tersebut, maka merekalah orang-orang yang beruntung, mereka bahagia. Maka ini, ketika itu sudah ada isyarat bahwasanya dia bakalan masuk surga. Itu proses setelah hisab, ya. Karena dalam hari kiamat ada proses dibangkitkan, disidang, Allah datang hari kiamat, matahari turun jarak 1 mil, kemudian orang-orang minta syafaat agar Allah datang, maka Allah pun datang li fasil qadha, kemudian Allah menyidang. Setelah menyidang, kemudian Allah memberikan catatan amal, orang menghisab, diaudit untuk dia klasifikasi mana amalan buruk, mana amalan baik, baru ditimbang. Setelah timbang maka ketahuan. Ya, faman thaqulat mawazinu, siapa yang timbangannya lebih berat? Di sini mawazin, timbangan-timbangan, ya. Ada yang mengatakan setiap orang punya timbangan sendiri, makanya Allah datang dengan jamak mawazin. Ada yang mengatakan mawazin maksudnya jenis timbangan banyak, mungkin karena model amal banyak, masing-masing punya model timbangan sendiri. Maka kalau secara letterlek artinya siapa yang timbangan-timbangannya berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu sudah dia mendapat afalah. Kalau dikatakan si fulan aflah, dia sukses. Yaitu kekhawatiran dia khawatirkan sudah hilang dan dia sudah menetap pada suatu kebaikan, disebut aflah. Bahasa Arabnya aflah, maksudnya sudah sukses, kekhawatiran sudah hilang dan dia sudah menetap pada suatu kebaikan. Bagaimana dengan falah di akhirat kelak? Yaitu siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia aflah, muflih. Maka dia beruntung di surga selama-lamanya. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinu, siapa yang timbangannya ringan, yaitu timbangan kebaikannya ringan, timbangan keburukan lebih berat. Fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka, fi jahannam khalidun, maka mereka kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Makin dalil bahwasanya orang kafir juga ditimbang. Meskipun mereka tidak punya kebaikan, karena kebaikan orang kafir semuanya sirna. Tidak ada kebaikannya. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami nampakkan pahala-pahala mereka lalu kami jadikan seperti debu yang bertebangan karena semua amal mereka sia-sia. Allah juga berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah ditolak nafkah mereka, sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang kafir kalau mereka melakukan kebaikan dibalas di dunia, di akhirat enggak ada. Terus buat apa ditimbang? Tetap ditimbang, keburukan ditimbang untuk mengetahui levelnya di neraka. Nggak ada kebaikan tapi tetap ditimbang. Karena orang kafir bertingkat-tingkat. Kata Allah, hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Maka mereka ditimbang dan mereka ini yang bahwasanya amal keburukannya lebih berat. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka menyangka diri mereka selamat, mereka menyangka diri mereka akan dapat kenikmatan, ternyata mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Diri mereka tersiksa, terhina, dan seterusnya. Fi jahannam khalidun, mereka masuk neraka abadi selama-lamanya. Taib, mungkin sampai sini saja, insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya tentang siksaan neraka biiznillah taala pada pertemuan berikutnya. Sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.